Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tas sling bag dengan motif yang cantik seperti ini. Tas ini menggunakan kombinasi dua warna dan cukup hemat benang loh. Tas sling bag dengan motif yang cantik ini menggunakan perpaduan antara tusuk SC, DC, puff stitch, dan juga spike. Untuk ukurannya, tas ini berukuran panjang kurang lebih 18 cm dan untuk tingginya kurang lebih 17,5 cm. Sudah penasaran dengan cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami ya dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami. Oke? Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain siapkan benang dua warna, lalu hakpen. Sesuaikan dengan benang yang dipakai. Di sini saya menggunakan ukuran 4/0. Lalu ada gunting, korek api. Di sini ada meteran, jarum kristik, penanda, pengait, dan juga resleting. Sesuaikan dengan salah satu warna benang. Kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita akan buat alas berbentuk persegi panjang. Kita awali dengan simpul terlebih dahulu, lalu buat 41 rantai. Setelah membuat 41 rantai, kita lanjut membuat SC mulai dari lubang yang kedua. Isi setiap lubang dengan 1 SC. Saya sudah membuat SC hingga ujung rantai dengan total 40 SC. Selanjutnya kita buat satu rantai balik, kita buat lagi SC di masing-masing lubang. Kita buat bolak-balik seperti ini sebanyak 8 baris. Saya sudah selesai membuat 40 SC bolak-balik sebanyak 8 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Kita buat satu rantai dulu, balik, kita buat SC di masing-masing lubang. Untuk stitch yang pertama, kita bisa pasangkan penanda dulu. Kita lanjut. Di bagian sisi panjang, di sini kita akan buat 40 SC. Sedangkan di bagian lebar kita buat 8 SC. Jadi kita akan mendapatkan 96 SC. Nah, ini hasil jadinya setelah membuat SC keliling. Terakhir kita bisa slip stitch di SC yang pertama. Kita sudah menyelesaikan alas persegi panjang kita.
Kita akan coba ukur. Panjangnya kurang lebih 16,5 cm dan lebarnya kurang lebih 3,5 cm. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian motif. Motif yang akan kita gunakan adalah kelipatan 4. Karena di sini saya punya 96 stitch, berarti akan ada 24 kali pengulangan. Untuk baris yang pertama, kita buat satu putaran SC lagi. Jangan lupa pasangkan penanda di stitch pertama. Kita isi masing-masing lubang dengan satu SC. Sudah bertemu dengan stitch marker, berarti di sini saya sudah menyelesaikan satu putaran. Kita selalu akhiri setiap round dengan slip stitch di stitch yang pertama. Tapi teman-teman yang harus diperhatikan, slip stitch ini rawan penambahan jumlah stitch. Jadi kita harus pastikan setiap round jumlah stitch kita sama, yaitu 96 stitch. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan baris yang kedua. Kita akan berganti warna benang. Jadi di sini slip stitchnya kita lakukan dengan warna benang yang kedua. Sekarang kita kunci dengan satu rantai. Untuk stitch yang pertama di baris yang kedua, kita buat pengganti DC. Teman-teman bisa buat 3 rantai, bisa juga seperti ini. Ini terhitung sebagai 1 DC. Pasangkan penanda. Kita buat 1 DC lagi di 2 lubang berikutnya. Nah, di sini ekor benang yang krem saya ikutkan, tapi untuk benang yang hijau army saya tinggal. Setelah mendapatkan 3 DC, kita skip lubang yang keempat, lalu kita turun 1 dan mundur ke belakang 1. Kita masuk kanan, keluar kiri seperti ini. Kita buat front post puff stitch 1, 2. Kita punya 5 serat sekarang. 4 serat jadikan 1 dulu, tersisa 2 jadikan 1. Kita menuju stitch yang kelima, berarti di sini ya. Di sini kita skip 1 lubang, lalu kita buat 3 DC lagi. 1, 2, 3. Setelah membuat 3 DC, di stitch yang berikutnya kita skip. Kita turun 1, lalu mundur 1. Nah, di sini kita buat front post puff stitch lagi. 4 serat jadikan 1, 2 serat jadikan 1. Kita ulangi terus pola yang sama.
1 putaran ya. Oke, ini hasil jadinya baris kedua setelah 1 putaran. Selanjutnya kita masuk di baris yang ketiga. Untuk baris ketiga kita akan buat 1 putaran SC, tapi tetap dengan benang yang warna krem. Baris yang ketiga sudah selesai, kita lanjut mengerjakan baris yang keempat. Kita berganti warna benang. Buat 1 rantai untuk mengunci. Kita awali dengan membuat 1 pengganti DC. Kita akan ulangi pola yang sama seperti baris yang kedua, tapi posisi front post puff stitch-nya di DC kedua. Jadi kita buat di sini. Empat serat jadi 1, nah tersisa 2 jadikan 1. Selanjutnya kita buat 3 DC. Lalu front post lagi. Kita skip 1. Front post puff stitch lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lakukan 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan baris keempat dan hasilnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris yang kelima. Kita buat SC keliling. Saya sudah menyelesaikan baris yang kelima, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita kerjakan baris yang keenam. Di sini saya berganti benang lagi dengan warna krem. Kita buat pengganti DC dulu. Kita akan ulangi pola yang sama dengan baris yang kedua. Jadi nanti posisi front post puff stitch-nya di sini dan 3 stitch sebelumnya kita isi dengan 3 DC.
3. Kita masuk di DC kedua. Lalu kita buat 3 DC lagi. Kita ulangi pola yang sama dengan penempatan selang-seling seperti ini. Berganti warna benang setiap 2 baris. Lanjutkan terus hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah saya mengerjakan hingga baris ke-29. Motifnya cantik banget dan tampak mewah ya. Selanjutnya untuk bagian atas kita akan menggunakan variasi tusuk spike. Di sini kita mulai mengerjakan untuk baris ke-30. Kita buat 1 putaran SC dulu. Sudah bertemu dengan stitch marker, saya sudah selesai menambahkan 1 baris SC lagi. Selanjutnya kita akan mengerjakan tusuk spike. Tanpa slip stitch, di stitch yang pertama kita langsung buat SC, pasang penanda. Di stitch yang kedua kita buat SC nya bukan di lubang yang ini tapi di bawahnya. Ambil benang 2 serat jadikan 1. Kita buat SC lagi, spike, SC, spike. Seperti ini hasil jadinya. Kita lakukan terus 1 baris SC keliling dan 1 baris SC dan spike hingga mencapai tinggi yang kita inginkan. Setelah menambahkan 1 baris SC spike dan 1 baris SC lagi, di sini sepertinya sudah cukup manis, jadi akan saya tutup dengan slip stitch keliling. Kita buat 1 kali slip stitch di masing-masing lubang. Ini hasil jadinya setelah saya melakukan slip stitch keliling. Kita bisa potong dan rapikan dulu sisa benangnya. Oke, untuk badan tasnya sudah jadi. Di sini bagian depan motifnya terlihat seperti ini. Sedangkan di bagian dalam seperti ini hasilnya. Sekarang kita tinggal tambahkan handle panjang dan juga pasangkan furing. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadi tasnya setelah saya pasangkan furing dan juga strap. Untuk strapnya, di sini saya menggunakan teknik Romanian cord dan di bagian ujungnya saya simpul sehingga bisa dipanjang pendekkan sesuai keinginan seperti ini. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas dengan motif yang cantik seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.